dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-6 itu digambarkan fa'tabiru ya ulil absar, ambillah iktibar, pelajaran hai orang yang punya pandangan, yang punya penglihatan, terutama kalau dikaji adalah penglihatan dengan mata hati yang bisa memberikan sentuhan-sentuhan rohani ke dalam jiwa kita. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis ini disanadkan dari Jabir bin Abdullah. Itu Rasul ya lewat di satu, kalau kita bilang pusat perbelanjaan, ya, artinya tradisional begitulah kalau orang dulu, ya, ramai orang berbelanja dan berjualan di situ. Rasul melewatin, kemudian dia menjumpai seekor anak kambing yang sudah menjadi bangkai dan kuper, ya. Kuper itu kupingnya agak cacat, dia kecil kupingnya itu, ya. Maka oleh Rasulullah, ya, anak kambing itu diangkat telinganya itu. Sambil diangkat telinganya, dia berkata kepada para pengunjung situ, ya, maka kata Rasulullah, maukah kalian, ya, kalau, ya, anak kambing ini aku jual 1 dirham, artinya harga yang murah. Maka spontan mereka itu menjawab, ya, kami tidak bersedia Rasulullah, tidak mau. Itulah kata mereka. Kemudian Nabi berkata lagi, ya, kata Nabi, mau nggak kalian kalau, ya, ini kuberikan kepada kalian? Maka mereka menjawab, demi Allah ya Rasulullah, ya, sedangkan masih hidup saja kami tidak mau karena cacat, apalagi sudah jadi bangkai. Itulah jawaban, ya, mereka yang ada di pasar tersebut, ya. Maka Rasulullah berkata, demi Allah, ya, dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada anak kambing, bangkai anak kambing yang cacat ini. Itulah yang dikatakan Rasulullah. Ini kan jelas, ya, satu iktibar, ya, pelajaran hikmahnya ada. Rasul langsung mendidik di tengah-tengah kerumunan orang itu, yang memperlihatkan sesuatu, ya, di mana bisa menjadi pelajaran. Artinya ketika disentuhkan kepada perasaan mereka dan keinginan mereka seperti itu, mereka menolak, ya. Makanya pertama tadi digambarkan, mau nggak kalian aku jual ini 1 dirham, ya. Oh, demi Allah kami tidak bersedia, tidak akan mau kami. Mau nggak kalau ku kasih aja begitu, kalau bahasa kita gratis, ya. Maka mereka mengatakan, ya, sedangkan hidup aja cacat kami tak mau, apalagi sudah jadi bangkai. Maka Rasul menekankan kembali seperti saya sampaikan tadi, ya, demi Allah, ya, dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada, ya, bangkai anak kambing yang cacat ini. Ini kan artinya sama kita, ya, bahwa perbandingan dunia dengan suatu yang ada di dalamnya yang begini banyak dan lengkap, pada dasarnya harus menjadi satu pelajaran bahwa dunia banyak memberikan kelalaian, banyak menimbulkan kerusakan, bahwa dunia ini kalau kita lihat kadang-kadang disebabkan dunia orang mau menumpahkan darah dan sebagainya. Itulah kejadian-kejadian yang, ya, banyak bisa kita ambil. Makanya di dalam satu hadis pun dikatakan Rasulullah, ittaqud dunya, ya, takutlah kamu sama dunia, artinya waspadalah, jangan terjebak di dalamnya. Kalaupun kita menginginkannya seperti yang digambarkan tadi, itu kan jelas, ya, banyak perbandingan dunia. Dunia mal'un, kata Rasulullah, dunia ini dikutuk, ya, dunia, ya, takutlah pada dunia. Kemudian seperti tadi digambarkan bahwa dunia ini, ya, lebih buruk lagi dalam pandangan Allah, lebih hina daripada bangkai anak kambing yang cacat itu. Ini kan memberikan banyak, ya, hikmah-hikmah yang ada, walaupun kalimat itu singkat, tapi kenyataannya kan bisa kita pahami lebih jauh. Namun sayang kita lihat orang ngejar dunia ini, wah, luar biasa, ya. Ya, kaya kurang kaya, tinggi kurang tinggi jabatan, banyak kurang banyak, ya. Padahal sama dia sendiri pun sebetulnya, ya, tidak memberikan manfaat yang segitu maksimal, ya. Apalagi kadang menimbulkan kikir, bakhil, ya, menimbulkan kadang persaingan, kadang memaksakan diri untuk mencari yang haram. Akhirnya kan banyak dampak negatif yang timbul kalau tidak mampu mensikapi.
Dan akhirnya kadang-kadang cenderung ya habis umur kita, berakhir tidak ada satu manfaat pun yang kadang dapat kita tarik pelajaran. Nah, dari apa yang diungkapkan dalam hadis ini jelas ya, bagi kita ya, membawa anak siapapun sebetulnya ketika berjalan ada yang dilihat, coba itu dijadikan satu objek ya. Coba perhatikan itu, apa yang terjadi begini, kenapa. Nah, ini kan jadi pelajaran sebetulnya. Jadi belajar itu tidak mutlak harus di bangku sekolah ya. Di bangku sekolah silahkan ya, ketika di rumah silahkan, di jalan silahkan. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa memberikan keilmuan ke dalam diri kita. Itu juga merupakan satu nilai ilmiah yang kalau kita mau ya menelaahnya secara ya baik ya. Seperti kadang ada kecelakaan, kita lihat siapa yang terkapar, orang anak muda. Kenapa? Orang berkata bahwa ya dia tadi ngebut, udah jelas ya ramai. Nah, itu kan jadi pelajaran. Ya, kalau kita nanti ya sama anak kita ngajak, jangan ngebut, jangan ya kencang kalau udah ramai. Ya, pelan-pelan aja, hati-hati. Nah, ini kan jadi pelajaran. Nah, mau nggak seperti itu? Nah, ini kan iktibar juga kalau kita lihat ya, jadi satu hikmah di balik peristiwa itu. Ada hal yang mengena di dalam hati, dan banyak lagi hal-hal yang kadang-kadang ya kita sedih ya. Di televisi itu ada ya, merenggang nyawa di tangan juru parkir, itu gara-gara sederhana aja, gara-gara nggak mau bayar uang parkir. Ya, akhirnya apa, ribut, dikejar lagi berkelahi, ditusuk mati. Sia-sia rasanya gara-gara 2000 aja sampai harus nyawa hilang. Nah, ini kan satu pelajaran. Jadi yang enteng-enteng itulah hinanya dunia itu. Gara-gara 2000 orang sanggup membunuh. Gara-gara 2000 tadi dia sanggup ya kembali mau berkelahi, cobalah. Aneh kalau kita lihat ya. Kadang-kadang gara-gara puntungan rokok atau rokok sebatang dan sebagainya. Kan ya rendah kali marwah kita disebabkan problem yang terlalu kecil. Makanya Rasul menggambarkan bangkai anak kambing tadi, jelas nggak ada yang mau, itu jelas ya. Kalau sudah orang tidak mau bagaimana? Begitulah dalam pandangan Allah. Jadi artinya jangan memaksakan diri terhadap nilai-nilai dunia ini yang sebetulnya kalau kita paksakan ya juga tidak memberikan satu ya kebaikan yang mutlak bagi kita kalau tidak mampu memanfaatkan secara baik dan benar. Inilah ya Bapak Ibu hadirin hadirat, para pendengar yang saya muliakan ya. Jadi hikmah-hikmah yang ada di balik satu peristiwa itu bisa kita berikan ya. Makanya seperti tadi kita bilang secara ilmiahnya apa, kemudian sentuhan amaliyah artinya apa. Mau nggak bikin begitu? Amaliyah ini kan perbuatan. Jadi mau tidak melakukan perbuatan seperti itu. Ya, jadi ilmiah, amaliyahnya juga bisa. Berarti kalau seperti kita bilang tadi, anak kita perlihatkan bagaimana seorang anak yang tanggung ya, SIM nggak ada, apa nggak ada, nabrak lagi ya, apalagi dikejar polisi ketakutan dia. Nah, secara amaliyah kan jelas ya, bisa dipahami, jangan lakukan seperti itu ya, jangan perbuat dia. Lengkapi dulu semuanya baru itu misalnya kalau mau kita kaji, dan banyak lah ya diantaranya. Makanya ilmiah, amaliyah, secara rohaniyahnya ya, bagaimana perasaan dia kalau itu terjadi. Jadi sentuhan-sentuhan inilah yang insya Allah kalau kita berikan itu tadi jelas ya. Ini kadang kan tidak, kadang-kadang cenderung kita lebih memanjakan, apa mau ambil aja apa. Akhirnya anak kebablasan kan, susah untuk direm dia. Hal-hal seperti ini ya kembali bagi kita adalah satu nilai di mana bahwa apapun yang kita pandang dalam kehidupan ini bisa menjadi iktibar. Wajar Allah mengatakan tadi fa'tabiru ya ulil absar. Ambil iktibar, ambil pelajaran ya, ambil keilmuan, sentuhan rohani, amalia, wahai orang yang punya pandangan mata hati ya, orang yang ya punya ya perasaan yang sensitif untuk dapat mengkaji dan menggali ilmu di dalamnya itu. Hal-hal seperti inilah yang menjadi satu, sekali lagi bahwa belajar tidak mesti ya di sekolah silahkan, di rumah silahkan, di pasar pun silahkan, ada saja di mana-mana. Dan Rasulullah orang yang begitu luwes memandang pendidikan itu secara mendasar, dimanapun dan kapanpun ilmu tetap bisa didapatkan melalui kejadian-kejadian. Ada yang dibaliknya, ada hikmah yang bisa diambil.